Dan untuk membahas lengkapnya terkait dengan program Sekolah Rakyat ini, kita telah terhubung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa dikenal dengan Gus Ipul. Selamat sore, Pak Menteri. Selamat sore, Mbak. Pak Menteri, sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dan langsung saja, Pak Menteri, apa kemudian menjadi pembeda antara sekolah rakyat dengan sekolah yang telah ada saat ini? Yang pertama, ini sekolah berasrama. Yang kedua, pendekatannya adalah untuk keluarga yang kurang mampu, prasejahtera, atau dalam statistik itu disebut sebagai keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini. Mohon maaf, begitu kira-kira statistik menyebut ya. Dan di dalam data itu sekarang sudah ada penjenjangan, ada perankingan, ada desil 1, desil 2, dan seterusnya sampai desil 10. Desil 1 itu adalah 10% penduduk paling bawah. Kira-kira begitulah dari ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh BPS. Nah, di dalam desil 1 itu ada miskin dan miskin ekstrim, termasuk di desil 2. Nah, untuk itulah yang pertama-tama boleh sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1 atau desil 2 itu. Berbasis data itulah kemudian tim akan mendatangi rumah-rumah yang ada di dalam data itu untuk dia lakukan wawancara, disesuaikan datanya. Kalau memang benar datanya, kemudian nanti akan diajak diskusi orang tuanya tentang sekolah rakyat. Nah, alhamdulillah ya dari proses yang dilakukan bersama-sama dengan Dikdasmen, dalam hal ini kalau di daerah dengan Diknas dan juga dengan Dinsos, Kementerian Sosial lewat pendamping melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, basisnya adalah basis data. Yang berikutnya tentu sekolah ini ya utamanya adalah mereka yang dari keluarga putus sekolah atau berpotensi putus sekolah. Nanti pembiayaannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah atas arahan dari Presiden Prabowo. Lalu kurikulumnya tentu ada kurikulum formal, tapi juga ada kurikulum pendidikan karakter di samping pendidikan keterampilan yang lain. Yang berikutnya juga tidak ada tes akademik di sini. Jadi yang ada adalah talent mapping. Ya, kita mulai dari mengenali dengan baik lewat teknologi atau lewat perangkat yang disiapkan tentang kemampuan, tentang potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi ini sesungguhnya adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga-keluarga yang selama ini belum mendapatkan suatu kesempatan memperoleh satu pendidikan dan lingkungan yang berkualitas. Jadi mendapatkan pendidikan sekaligus mendapatkan juga lingkungan yang berkualitas. Ini luar biasa, Presiden ini mengajak kita menoleh mereka yang terpinggirkan, mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan, mereka yang memang dari keluarga yang dikatakanlah keluarga yang selama ini rata-rata orang tuanya itu kerja serabutan. Ya, penghasilannya itu di bawah 1 juta dengan tanggungan keluarga 4-5 orang. Jadi keluarga-keluarga seperti inilah yang ingin didorong dapat pendidikan yang baik sehingga mereka nanti menjadi generasi yang kuat juga menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini harus betul-betul memang kita mulai dari awal, maka itulah kemudian dibentuk begitu banyak kementerian bersama-sama dengan kami. Kalau untuk sarana prasarana tentu diserahkan kepada Kementerian PU, untuk rekrutmen guru itu diserahkan kepada Dikdasmen termasuk juga kurikulumnya. Lalu juga ada Kementerian PAN-RB, kemudian ada BKN, ada Kementerian Dalam Negeri, karena ini juga kerjasama dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak sekali kementerian yang terlibat. Kementerian Sosial tidak sendirian, banyak sekali bersama pembantu-pembantu presiden yang lain. Oke. Pak Menteri, jadi artinya dengan kata singkat untuk bisa menjadi murid di sekolah rakyat ini tidak memerlukan tes, tulis atau ujian seperti itu, tapi ini indikator utamanya berbasis terkait dengan data ekonomi keluarga, begitu? Ya, betul. Jadi basisnya data dulu. Kalau dia di desil 1 lalu nanti didatangi
disurvei, Oke. dipastikan bahwa datanya sesuai dengan kenyataan. Setelah itu baru diajak diskusi tentang peluang putranya bisa sekolah di sekolah rakyat. Oke. Dan untuk tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada ya katakanlah sogok menyogok atau suap menyuap untuk bisa sekolah di sekolah rakyat ini. Oke. Itu adalah arahan Presiden. Pak Menteri, kemudian apa yang menjamin data ini valid, betul-betul menyasar warga yang miskin begitu, yang betul-betul rentan dan membutuhkan pendidikan karakter dan juga sekolah rakyat ini? Ya pertama-tama kan Kementerian Sosial tidak sendiri, ada BPS di sana, ya, ada bupati, ada wali kota, yang semuanya musyawarah di tingkat bawah. Sebab nanti kalau ada kekeliruan pasti ketahuan. Kalau ketahuan nanti jadi bermasalah di kemudian hari. Kasihan siswanya, kasihan juga yang tanggung jawab di lapangan gitu. Maka itu harus kita pastikan betul bahwa yang di sini adalah anak-anak yang memang berpotensi untuk tidak sekolah dan putus sekolah. Maka itu saya mohon doa restu karena ini semua dilakukan untuk pertama kalinya. Kita sedang konsolidasi terus. Besok tanggal 14 ini akan kita mulai di beberapa titik yang sudah siap sarana prasarananya. Oke. Per hari ini target kita memang untuk memulai ini di 100 titik, tetapi yang sudah siap per hari ini ada 67 titik untuk tanggal 14. Nanti sisanya di beberapa hari kemudian atau di minggu-minggu berikutnya akan menyusul pada bulan Juli ini pula. Oke, ini tentu program yang sangat menarik dan kita harapkan betul-betul efektif untuk bisa membangun karakter anak bangsa begitu. Dan ini membahas sedikit Pak Menteri terkait dengan kurikulum begitu. Ini apakah nantinya akan 100% mengikuti kurikulum nasional atau ada kurikulum khusus yang dibentuk? Karena ini juga terkait dengan pendidikan karakter begitu ya. Seperti apa Pak Menteri? Ya, memang secara umum sama dengan kurikulum formal ya yang sudah berlaku di berbagai sekolah itu. Tetapi ada tambahan-tambahan ya karena ini sekolah berasrama kan ada tambahan-tambahan nanti pembelajaran yang sudah dirancang untuk juga mengarahkan bakat dan potensi siswa sekolah rakyat. Jadi kita akan lakukan ada pendidikan karakter, ada pendidikan yang memperkuat ya, nilai-nilai agama masing-masing, kemudian juga memperkuat nilai-nilai kepemimpinan, cinta tanah air, cinta sesama, dan sekaligus kita ingin kalau mereka lulus bisa jadi agen-agen perubahan untuk keluarganya, untuk lingkungannya, sehingga mereka menjadi generasi yang tangguh juga seperti generasi Indonesia pada umumnya. Amin, amin. Tentu kita harapkan nanti untuk kick off di tanggal 14 Juli bisa berjalan dengan lancar dan tentu program ini bisa menghasilkan bibit-bibit unggul ya Pak untuk... Saya ada sedikit tambahan ya. Oke. Jadi nanti tanggal 14 ini untuk pertama kalinya guru sama murid bertemu. Mungkin di sekolahan yang dua-duanya belum pernah datang ke tempat tersebut. Maka itulah pada masa-masa awal ini akan ada masa orientasi, tidak hanya untuk muridnya, tapi juga untuk gurunya, untuk kepala sekolahnya, dan juga untuk para tenaga kependidikannya. Baik. Nah setelah itu akan dimulai lagi pada tanggal 9 ini, kita akan mulai simulasi di 2 titik di Jakarta. Ya. Kita akan mulai 2 titik. Gitu Mbak. Mohon doa restunya lah ya, kita sedang melengkapi semua hal yang diperlukan. Ya, tentu kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik ya Pak. Terima kasih Menteri Sosial Saifullah Yusuf atas informasi, wawasan dan atas waktunya juga. Selamat kembali beraktivitas Pak Menteri.